Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam berkat-berkat anugerah Tuhan yang telah disediakannya bagi kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 24 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 17 48 sampai 50 demikian. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan ketika mendengar orang meremehkan kita? Sebagian orang akan marah, sebagian akan minder dan rendah diri, sebagian lagi akan kecewa dan pergi bersembunyi karena malu. Ketika Daud diremehkan dan tidak dianggap, sebagaimana renungan pagi sebelumnya, Daud justru bangkit dan penuh kepercayaan diri. Sebab ia yakin Allah yang ia percaya lebih besar dan lebih hebat daripada raksasa manusia. Ia tidak melihat pada dirinya sendiri, tetapi melihat kepada Allah yang ia sembah, dan memastikannya bahwa sebagaimana ia sudah menolongnya di masa-masa lampau, demikianlah juga kuasa yang sama juga akan menolongnya untuk menghadapi musuh besar ini. Saudara sekalian, itu sebabnya tangannya yang penuh kuasa merogoh batu licin yang ada di dalam kantongnya dan mengumban sasaran. Saudara, memang pasti Daud sangat ahli dalam mengumban. Tetapi umban dan batu mengalahkan perlengkapan perang yang lengkap dan fisik yang luar biasa. Tentulah terjadi hanya karena anugerah, kekuatan ekstra dari Tuhan atau karena mujizat Tuhan. Benar saja saudara sekalian, hanya satu biji batu mengenai dahi Goliat, sehingga ia terbenam ke dalam dahinya, menyebabkan jatuh terjerumus dengan tertelungkup dan muka ke tanah. Daud membuktikan perkataannya bahwa Tuhan yang telah menyerahkan raksasa itu ke dalam tangannya. Sekali lagi Daud mengakui bahwa Tuhan yang menyerahkan Goliat sehingga ia dikalahkan oleh Daud. Sedikit pun sampai di sini Daud tidak merasa karena ia jago, karena ia lihai dan hebat. Tetapi ia tahu bahwa semua ini terjadi andalan sepenuhnya hanya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, Daud seorang diri menghadapi peperangan ini dan tidak ada seorang pun yang diharapkan untuk membantunya di dalam peperangan ini. Namun dalam kesendiriannya untuk bergumul, Daud sungguh belajar mempercayai Tuhan. Ia tidak perlu baju sirah milik orang lain atau ketopong pelindung kepala. Toh juga Goliat memakainya, tetapi hanya satu lemparan atau satu biji batu. Ia merubuh dan kemudian tak berkutik. Saudara sekalian, yang diperlukan dalam peperangan dan pergumulan hanyalah iman yang bersandar pada Tuhan. Sebab bagi Daud pertempuran ini adalah milik Allah. Dengan menyerahkan semua keahlian padanya, ia akan bertindak membela dia. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam dunia yang penuh persoalan dan pergumulan. Kita hidup bagai berada di medan pertempuran. Jelas Goliat nyata dan mengerikan. Goliat besar ada di hadapan kita. Ia memilih, kita bisa memilih kalah, menyerah atau menang. Semua tergantung pada cara kita bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari bersih-bersih diri supaya kita dapat menyerahkan pada Tuhan. Mari mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, supaya kita mengharapkan Tuhan. Sebab Allah bekerja melalui orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan melalui Allah akan menyatakan kedahsyatan kuasa-Nya.
Walaupun tak selamanya musuh yang menyerang, masalah yang menghadang, situasi sulit yang menerjang runtuh seperti Goliat roboh, tetapi iman dan penyerahan kepada Allah berarti kemenangan. Saudara sekalian, mengapa? Karena Tuhan menyertai kita seperti Ia menyertai Daud. Tindakan iman adalah penyerahan diri secara total kepada penyertaan Allah yang berdaulat. Ia selalu melihat kebutuhan kita, masalah kita, kekuatan kita, bahkan kebingungan kita padanya, sehingga tidak ada yang menjadi lebih penting selain Allah. Sebab pertempuran ini adalah milik Tuhan, saudara sekalian, dan bila kita serahkan padanya, Ialah yang akan menyelesaikannya bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Allah yang disembah Daud, Allah yang dilayani Daud adalah Allah yang sama yang kami sembah dan yang kami kasihi dalam sepanjang hidup ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau meneguhkan percaya kami. Seberat apapun persoalan yang kami hadapi, sesungguhnya jikalau Tuhan hadir di dalamnya, kami dapat melewatinya dengan baik. Bapa di sorga, kami sadar betul bahwa hidup kami penuh dengan tantangan, penuh pergumulan. Dan karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka. Bagi mereka yang sedang mencari dan mencari, biarlah Tuhan yang akan meluputkannya dan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan hidup mereka. Bapa Surgawi, dengar doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan ini. Kami akan beraktivitas apapun yang kami lakukan. Kami mohon pertolongan dan berkat Tuhan nyata pada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.